Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 23. Si tinggi besar mengangkat alisnya, memandang dengan mata terbelalak lalu bertukar pandang dengan para anak buahnya. Akan tetapi, karena dia memang memandang rendah kepada 4 orang itu, dia malah memberi isyarat dengan tangannya dan belasan orang itu lalu mengepung 4 orang muda ini dari berbagai penjuru karena pertanyaan Han Tiong tadi membuktikan bahwa 4 orang muda itu adalah musuh-musuh yang datang berhubungan dengan perampokan itu. Hahaha, kiranya kalian datang untuk barang-barang itu? Wah, kalau begitu kalian tak boleh pergi lagi dari sini dan menjadi tawanan kami, kata si tinggi besar. Sobat, kalian telah melakukan sesuatu yang keliru besar. Bukankah Kui Piaosu yang memimpin Pouan Piao Kiok selalu bersikap baik terhadap orang-orang Kang Ou? Kenapa kalian telah mengganggunya dan dengan demikian merusak perhubungan baik antara para Piaosu dan orang-orang di kalangan Liok Lim? Harap kalian suka menyerahkan kembali barang-barang itu kepada kami dan tentu kami akan membalas budi itu dan Pouan Piao Kiok akan kami anjurkan untuk mengirim sumbangan kepada kalian. Han Tiong bersikap tenang dan sabar. Hal ini amat menjengkelkan hati Tian Xin yang menganggap tidak semestinya kakaknya bersikap demikian mengalah dan lunaknya terhadap orang-orang jahat seperti perampok-perampok ini yang bukan hanya telah merampas barang-barang kawalan Pouan Piao Kiok, akan tetapi bahkan telah menghina Lian Hong. Akan tetapi diam-diam Bun Hong dan Lian Hong merasa kagum akan sikap Han Tiong itu. Sebagai putra-putri ketua Piao Kiok, tentu saja mereka tahu betapa pentingnya sikap Han Tiong itu. Betapapun juga, akan jauh lebih baik bagi para Piaosu untuk mengikat semacam hubungan yang baik dengan orang-orang di kalangan Liok Lim, perampok dan bajak, dan Kang Ou, karena kalau sampai terjadi ikatan permusuhan, tentu pekerjaan mereka tidak akan pernah aman lagi. Tentu saja kalau sudah tidak dapat ditempuh jalan damai, barulah mengandalkan kepandaian untuk menundukkan para penjahat itu. Hahaha, kami telah mengambil barang-barang itu dengan tenaga dan kepandaian. Apakah kalian 4 orang muda ini datang hendak mengambilnya begitu mudah, dengan kata-kata manis belaka? Kami telah mengambil dengan kepandaian, dan siapapun jangan harap dapat mengambil dari kami tanpa lebih dulu mengalahkan kami, kata si tinggi besar dengan sikap congkak. Aku akan merampasnya dengan kepandaianku. Tiba-tiba Tian Xin berseru lagi dengan suara penuh tantangan. Tentu saja kalau kau berani melawanku, manusia busuk. Mendengar tantangan ini, tentu saja kepala perampok itu menjadi marah sekali. Dia menganggap Tian Xin amat lancang, tidak seperti pemuda pertama yang bersikap halus dan sopan kepadanya. Keparat, engkau bocah kemarin sore sungguh bermulut besar. Tentu saja aku berani melawanmu, dan bagaimana kalau dalam beberapa jurus engkau kalah, tanyanya dengan nada mengejek. Tian Xin tersenyum untuk menekan kemarahannya. Dia sudah tenang lagi sekarang, dan dia merasa betapa bodohnya dapat dipancing kemarahannya tadi. Akan tetapi dia pun maklum bahwa kemarahannya itu terutama sekali adalah karena mendengar betapa Lian Hong dihina oleh orang itu. Kalau aku kalah, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Hahaha, tidak begitu mudah. Aku bukannya orang yang suka membunuh orang muda. Kalau kau kalah, engkau akan menjadi tawananku, juga 2 orang muda lainnya itu, sedangkan gadis ini, biarlah dia menjadi tamuku yang baik. Hahaha. Majulah dan jangan banyak bicara. Tian Xin membentak karena dia sudah marah lagi mendengar betapa kepala rampok itu kembali telah menghina Lian Hong. Sambil ketawa kepala perampok itu sudah menggulung lengan bajunya, memperlihatkan 2 buah lengan yang besar dan berotot tanda bahwa 2 batang lengan itu kuat sekali. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, Lian Hong sudah berkata dengan suara nyaring. Sinko, karena dia telah menghinaku, biarkan aku menghadapinya. Tian Xin juga maklum bahwa gadis itu telah memiliki kepandaian yang lumayan karena ayahnya yang melatihnya sendiri adalah seorang tokoh Xiao Limpai yang lihai. Pula, dia tidak ingin mengecewakan hati Lian Hong, maka dia pun melangkah mundur dan membiarkan gadis itu maju untuk menghadapi kepala perampok itu. Han Tiong mengerutkan alisnya, merasa khawatir, akan tetapi dia pun merasa tidak enak kalau melarang, karena melarang akan bisa menimbulkan salah faham dan bisa disangka memandang rendah dan tidak percaya kepada gadis itu. Maka dia pun hanya berkata, hati-hatilah Hong Moi. Sementara itu, kepala perampok tinggi besar itu girang bukan main melihat majunya gadis yang sejak tadi telah membuat dia tergila-gila itu.
Bagus, engkau hendak menyerahkan diri ke dalam pelukanku sekarang juga? Mari, Nona manis. Hahaha. Dengan marah Lian Hong sudah menerjang maju dan mengirim pukulan ke arah leher orang tinggi besar itu. Pukulan darah ini cukup mantap dan keras sehingga si tinggi besar yang memiliki kepandaian tinggi itu maklum akan bahayanya pukulan lawan dan biarpun sikapnya memandang ringan, akan tetapi ternyata gerakannya cepat sekali, dan sambil mengelak, kakinya telah menyambar dan menendang ke arah lutut Lian Hong. Sungguh gerakan yang cukup bagus, cepat dan berbahaya sehingga mengejutkan hati Bun Hong yang mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Akan tetapi, dengan cekatan Lian Hong dapat meloncat dan menyelamatkan lututnya, dan membalas dengan pukulan berbahaya ke arah lambung dari samping. Akan tetapi dengan mudahnya kepala rampok itu menangkis dan menggerakkan tangan untuk mengubah tangkisan menjadi cengkeraman untuk menangkap lengan gadis itu. Akan tetapi, dengan memutar pergelangan tangannya, gadis itu mampu menghindarkan lengannya untuk ditangkap. Perkelahian itu terjadi semakin seru dan Lian Hong yang maklum akan kepandaian kepala perampok yang telah mengalahkan dan melukai Kui Bengsin dan anak buahnya ini, mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya. Akan tetapi, 30 jurus kemudian, nampaklah bahwa Lian Hong bukan lawan kepala perampok itu. Jelas bahwa dia kalah tenaga dan biarpun dalam hal kecepatan darah ini tidak kalah, namun kekalahan tenaga itu membuat ia repot sekali. Setiap kali lengan mereka beradu, tubuh darah itu terhuyung dan kedua lengannya terasa nyeri dan di balik bajunya, kulit lengannya telah menjadi matang biru semua. Melihat adiknya terdesak hebat seperti itu, Bun Hong tak dapat tinggal diam lagi dan dia pun meloncat dan menyerang kepala rampok itu. Melihat ini, si kepala rampok tertawa dan berseru kepada kawan-kawannya. Hayo tangkap mereka semua, hahaha. Akan tetapi, sungguh ia terkejut bukan main ketika melihat betapa 4 orang teman-temannya yang maju hendak menerjang Tianxin dan Han Tiong, tiba-tiba saja terjengkang ke belakang begitu 2 orang muda itu menggerakkan tubuh mereka. Hong Moi, tinggalkan babi hutan ini, biar aku yang menghajarnya, kata Tianxin yang sudah meloncat ke depan dan menghadapi si kepala perampok. Bun Hong Te, hadapi saja anak buahnya, babi ini bagianku, katanya pula kepada Bun Hong. Karena melihat betapa kepala perampok itu memang lihai sekali, Bun Hong dan Lian Hong lalu meloncat mundur dan mereka siap untuk menghadapi para anak buah perampok yang sudah mengepung mereka. Kepala perampok itu kini maklum bahwa 4 orang muda yang datang ini adalah orang-orang muda yang lihai dan agaknya memang mereka berempat itu merupakan jagoan-jagoan yang didatangkan oleh pihak Po An Piao Kiok untuk merampas kembali barang-barang kawalan itu. Maka dia pun lalu mencabut sebatang golok besar dari punggungnya dan perbuatannya ini ditiru oleh semua anak buahnya yang masing-masing kini telah memegang sebatang golok yang tajam. Kepala perampok itu tidak mau main-main lagi sekarang, maklum akan keadaan lawan yang tangguh, maka dia pun berteriak. Bunuh tikus-tikus muda ini, tapi sedapat mungkin tangkap yang wanita. Akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena Tianxin yang sudah marah itu kini telah menerjangnya dengan dahsyat sekali. Si tinggi besar itu cepat menyambut serangan lawan yang bertangan kosong dengan goloknya, menyambut dengan bacokan golok ke arah kepala Tianxin sambil berteriak menyeramkan. Plak! Des! Si tinggi besar berseru kaget karena tangkisan Tianxin yang disertai tamparan itu telah membuat dia terhuyung dan hampir saja goloknya terlepas dari pegangannya. Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Mana mungkin pemuda itu menangkis golok besarnya dengan tangan kosong saja malah berbalik menamparnya dengan sedemikian dahsyatnya sehingga sekali gebrakan saja hampir membuatnya roboh. Sementara itu, belasan orang itu telah mengepung dan menyerang, akan tetapi mereka berhadapan dengan Han Tiong yang begitu menggerakkan kaki tangannya telah menahan mereka, merobohkan mereka dan golok-golok mereka terpelanting ke sana-sini. Rata-rata belasan orang itu memiliki kepandaian yang cukup tangguh, akan tetapi, menghadapi Han Tiong tentu saja mereka ini merupakan lawan yang terlalu lunak. Hanya 2 orang kakak beradik Ciu itu yang merupakan lawan seimbang dan mereka sudah melawan 2 orang perampok yang berusaha untuk merobohkan mereka, namun 2 orang muda ini telah mengeluarkan sebatang pedang dan melawan dengan pedang mereka dengan gigih. Perkelahian antara kepala perampok dan Tianxin tidak berlangsung terlalu lama. Kalau saja dia tidak sungkan kepada kakaknya yang telah meneriakinya agar dia jangan membunuh orang, tentu dalam satu gebrakan saja Tianxin akan mampu merobohkan lawan dan menewaskannya.
Dia membiarkan kepala perampok itu menghujaninya dengan serangan golok bertubi-tubi. Setelah lewat beberapa jurus, barulah dia membiarkan golok itu lewat dekat kepalanya dan dia hanya sedikit miringkan tubuhnya kemudian sekali tangan kirinya menyambar. Dia sudah berhasil menangkap siku tangan kanan lawan yang memegang golok. Tangkapannya itu seperti sepasang jepitan baja yang amat kuat sehingga si kepala perampok berteriak kesakitan karena tiba-tiba saja lengannya terasa lemas dan lumpuh dan sambungan tulang sikunya seperti remuk. Namun dia masih menggerakkan tangan kiri untuk mencengkeram ke arah kepala Tianxin. Pemuda ini membiarkan tangan lawan sampai dekat, kemudian tangan kanannya menyambut dan dua tangan itu saling cengkeram. Terdengar suara berkerotokan, dan akibatnya, tulang-tulang jari tangan kiri kepala perampok itu ketika dicengkeram jari-jari tangan kanan Tianxin, menjadi patah-patah. Rasa nyeri seperti ujung pedang karatan menusuk jantung, membuat kepala perampok itu menjerit-jerit seperti babi disembelih. Terdengar bunyi, krek-krek, dan ketika Tianxin mendorong tubuh kepala perampok itu terguling dan dia bergulingan dan berkelojotan karena rasa nyeri yang amat sangat terasa oleh kedua tangannya. Jari-jari tangan kirinya remuk-remuk dan sambungan tulang siku kanannya terlepas. Goloknya terlempar entah kemana. Sementara itu, biarpun dengan lebih lunak, Han Tiong juga sudah merobohkan 6 orang perampok yang tidak mungkin dapat melawan lagi karena mereka itu roboh dengan kaki atau tangan yang patah tulangnya. 4 orang masih mengeroyoknya dan 2 orang lagi masih bertanding melawan Bun Hong dan Lian Hong, akan tetapi keadaan 2 orang ini pun sudah terdesak hebat. Tianxin yang baru saja merobohkan si kepala rampok, kini cepat bergerak membantu dan dengan 2 kali tendangan saja dia sudah merobohkan 2 orang lawan Bun Hong dan Lian Hong, sedangkan bersama Han Tiong dia merobohkan 4 orang sisa perampok. Kini, 12 orang perampok itu sudah rebah semua tak dapat bangkit kembali. Peristiwa ini terlalu cepat dan mengejutkan sehingga di samping rasa nyeri yang mereka derita, juga mereka itu masih belum pulih dari rasa kaget dan heran sehingga mereka memandang kepada 4 orang muda itu dengan mata terbelalak, juga dengan sikap takut-takut. Taulah mereka bahwa mereka berhadapan dengan 4 orang pendekar muda, dan terutama 2 orang pendekar yang sakti. Sudah kami katakan bahwa perbuatan kalian merampok barang kawalan Pouan Piao Kiok adalah perbuatan bodoh. Nah, sekarang di mana adanya barang-barang itu? Han Tiong berkata kepada kepala perampok yang masih merintih-rintih kesakitan itu. Akan tetapi kepala perampok itu hanya mendelik saja dan tidak menjawab. Agaknya dia sudah nekat dan hendak menebus kekalahan itu dengan tutup mulut dan tidak mau menyerahkan kembali barang-barang rampasan itu. Dia kupaksa dia, Tiongko. Tianxin melangkah maju menghampiri kepala perampok itu, akan tetapi kembali Han Tiong mencegahnya. Sinte, orang nekat seperti dia percuma juga dipaksa bicara. Bukankah dia sudah cukup tersiksa dan tetap saja dia tidak mau bicara? Tianxin maklum juga akan hal ini. Kalau tadi dia memilih si kepala rampok untuk disiksanya adalah karena hatinya masih panas mengingat betapa kepala rampok itu tadi menghina Lian Hong dengan kata-kata kotor. Maka dia pun lalu menghampiri para anak buah perampok dan memilih di antara mereka seorang perampok yang mukanya pucat ketakutan, tubuhnya sudah menggigil ketika Tianxin menghampirinya. Perampok ini tadi roboh oleh tendangan kaki Tianxin yang membuat tulang kering kakinya patah dan membuat dia tidak mampu bangkit berdiri lagi. Nah, katakan di mana barang-barang rampokan itu kalau kau tidak ingin kakimu yang sebelah lagi juga kupatahkan tulangnya, kata Tianxin dengan suara dingin dan sinar matanya mencorong menyeramkan. Tapi. Orang itu berkata dengan ketakutan dan menoleh kepada kepala rampok yang mendelik kepadanya itu. Tahulah Tianxin bahwa anak buah perampok itu takut kepada kepalanya, maka dia pun tersenyum mengejek dan berkata. Dengar baik-baik, perlu apa kau takuti dia yang sudah tak berdaya itu? Dia tidak dapat mengganggumu lagi, akan tetapi aku dapat. Dan ingat apa yang akan kulakukan padamu. Tidak hanya mematahkan 2 batang tulang kakimu, juga 2 tulang lenganmu, kemudian kupatahkan kedua tulang pundakmu, kubuntungi 2 telingamu dan hidungmu. Lihat, sesudah itu apakah engkau masih dapat disiksa yang lebih hebat lagi. Dan Tianxin meraba kaki kanan orang itu yang belum patah tulangnya, mengerahkan sinkangnya sehingga tampak tangannya terasa dingin menembus celana kaki kanan itu. Orang itu menarik kakinya seperti disengat binatang berbisa dan mukanya menjadi lebih pucat lagi. Tidak, jangan. Katakan di mana barang-barang itu. Jangan kira kalau tidak diberitahu kami tak dapat mencari dan menemukannya. Di dalam gua, di dalam hutan ini.
Di mana letaknya itu? Bentak Tianxin. Sinko, aku tahu di mana letak gua dalam hutan ini. Mari, kata Bun Hong. Tianxin mengangguk dan memandang kepada Han Tiong. Mari, kata Bun Hong. Pergilah, Sinte. Kau dan Bun Hong pergi mencari barang-barang itu dan aku akan menjaga dan mengurus mereka ini. Aku akan membantumu, Tiongko, kata Lian Hong. Tianxin memandang kecewa karena dia ingin agar gadis itu tidak pernah berpisah lagi dari sampingnya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah dan dia pun mengajak Bun Hong mencari gua itu. Mereka memasuki hutan, tak lama kemudian tibalah mereka di depan sebuah gua di mana terdapat 2 orang penjaga. 2 orang perampok yang melihat munculnya 2 orang pemuda itu, menjadi terkejut dan segera mereka mencabut golok. Akan tetapi, hanya dengan 2 kali gerakan saja, Tianxin telah membuat mereka roboh dan pingsan. Melihat ini, Bun Hong kagum bukan main dan diam-diam dia merasa ngeri juga menyaksikan sepak terjang Tianxin dan tahulah dia bahwa pemuda ini sungguh memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini juga seorang yang memiliki hati yang ganas terhadap penjahat, tanpa mengenal ampun, sungguh wataknya menjadi kebalikan dari watak Han Tiong yang selalu tenang, sabar dan penuh kebijaksanaan itu. Setelah mereka memasuki gua, benar saja, di dalam gua yang besar itu terdapat 2 gerobak barang-barang itu, dan mereka berdua bahkan berhasil menemukan beberapa ekor kuda tak jauh dari gua. Tianxin dan Bun Hong lalu bekerja cepat. Mereka menangkap beberapa ekor kuda itu, lalu memasang mereka di depan kereta dan melemparkan tubuh 2 orang perampok yang pingsan itu ke atas kereta, kemudian membawa 2 buah kereta itu ke tempat di mana terjadi pertempuran tadi. Ketika mereka tiba di situ, mereka melihat betapa Han Tiong dibantu oleh Lian Hong sibuk merawat para perampok itu. Dengan ilmunya yang tinggi, Han Tiong telah mengobati mereka dengan totokan-totokan dan bahkan menyambung tulang-tulang yang patah, dan membalut kaki dan tangan yang patah tulangnya. Melihat ini, Tianxin meloncat turun dari kereta dan menghampiri kakaknya dengan alis berkerut. Tiongko, mengapa kau lakukan itu? Bahkan minta kepada Hong Moi untuk membantumu? Sungguh tidak pantas manusia-manusia binatang ini ditolong, apalagi oleh tangan Hong Moi, sepatutnya mereka ini dibasmi dan dibunuh saja. Han Tiong tersenyum dan bangkit berdiri. Sinte, jangan begitu. Bagaimanapun juga, mereka ini adalah manusia-manusia dan yang jahat hanyalah perbuatan mereka yang mereka lakukan karena kegelapan batin mereka. Mereka pun dapat menderita seperti kita, mana mungkin aku dapat membiarkan saja mereka merintih dan mengeluh? Tianxin makin tidak puas dengan jawaban itu. Habis, mereka ini mau diapakan? Kalau kita yang kalah tadi, kiranya mereka tidak akan mau peduli kepada kita, bahkan mungkin mereka akan membunuh kita, dan Hong Moi, mereka akan melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Han Tiong menarik napas panjang. Mungkin saja mereka lakukan itu, akan tetapi kita bukan mereka dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti mereka. Inilah yang membedakan antara orang-orang sadar dan orang tidak sadar, Sinte, antara orang yang dikuasai nafsu kejahatan dan orang yang tidak membiarkan diri diseret nafsu. Lalu mereka ini mau diapakan? Desak Tianxin. Kita bawa ke kota, kita serahkan kepada yang berwajib. Bukankah demikian semestinya? Biarlah yang berwajib yang akan menghukum mereka, bukan kita yang akan menghukum mereka. Perdebatan antara 2 orang muda itu diperhatikan oleh semua perampok, dan terutama sekali amat diperhatikan oleh Lian Hong. Juga Bun Hong dapat melihat perbedaan besar antara 2 orang muda yang memiliki kepandaian hebat itu. Semua perampok digiring ke kota Suzhou. Yang hanya luka dan patah tulang tangannya, diharuskan berjalan kaki. Akan tetapi yang tidak dapat berjalan karena tulang kakinya patah, dinaikkan ke atas gerobak yang ditarik oleh kuda-kuda itu dan 4 orang muda itu mengawalnya dari depan dan belakang. Di sepanjang perjalanan, para penghuni dusun menyambut rombongan aneh ini dan sebentar saja tersiarlah berita bahwa 4 orang muda itu telah menangkap segerombolan perampok dan merampas kembali barang-barang yang dirampok. Di kota Suzhou, mereka menyerahkan para penjahat kepada pembesar setempat dan mereka disambut dengan penuh kehormatan dan kegembiraan oleh Kui Bengxin yang mengerahkan semua anak buah Poan Piao Kiok. 4 orang muda itu, terutama Han Tiong dan Tianxin, disambut dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian dan Kui Bengxin seperti melupakan luka-luka di tubuhnya saking gembiranya melihat barang kawalan itu dapat dirampas kembali.
Apalagi ketika dia melihat dan mendapat keterangan bahwa yang menolongnya adalah putra Chia Xin Liong dan Cheng Han Ho, kegembiraannya membuat dia menitikkan air matanya dan dia merangkul Han Tiong dengan girang sekali. "Ah, kiranya putra Xin Liong jugalah yang menyelamatkan aku dan keluargaku," katanya dengan bangga sekali. Chiu Haisun yang mendengar akan hasil dua orang pemuda bersama dua orang putra-putrinya itu segera menyusul ke Suzhou bersama istri-istrinya dan pertemuan di antara mereka di rumah Kui Bengsin sungguh merupakan pertemuan yang amat menggembirakan. Malam itu juga, Kui Bengsin mengadakan pesta keluarga untuk menyambut usaha yang amat berhasil dari 4 orang muda itu, dan dalam kesempatan ini, Kui Bengsin juga mengundang Poa Taijin, yaitu pembesar di Suzhou yang mempunyai barang-barang berharga yang telah dirampok dan berhasil dirampas kembali itu. Undangan terhadap Poa Taijin ini juga dimaksudkan untuk memberi selamat kepada pembesar itu yang memperoleh kembali barang-barangnya kembali, juga untuk menyerahkan kembali barang-barangnya karena belum sampai terkirim ke Xinyang. Ruangan lebar yang biasanya dipakai untuk tempat berlatih silat itu, di bagian belakang rumah Kui Bengsin telah dihias dengan meriah dan tempat itu nampak bersih dan rapi. Beberapa meja ditempatkan di ruangan itu, mengelilingi sebuah meja besar yang merupakan meja pusat, di mana Kui Bengsin akan menjamu tamu-tamunya yang terdiri dari keluarga Ciu dari Lokyang, lalu 2 orang pemuda pendekar yang telah berjasa itu, kemudian Poa Taijin yang kedatangannya masih sedang ditunggu. Para anak buah Pouan Piao Kiok juga ikut berpesta, dan mereka itu duduk melingkari meja-meja yang lain, dengan sikap gembira, akan tetapi juga hormat karena di tengah-tengah ruangan itu terdapat keluarga majikan atau ketua mereka sedang menjamu tamu-tamu agung itu. Akhirnya, tamu yang ditunggu-tunggu, Poa Taijin, datang juga, diiringkan oleh 2 orang pengawalnya. Poa Taijin adalah seorang pembesar yang terkenal di kota Suzhou. Sebagai seorang pembesar yang kaya raya dan juga terkenal suka memberi sumbangan kepada semua golongan. Dia dikenal sebagai seorang pembesar kaya raya yang dermawan. Orang tidak mau lagi peduli dari mana pembesar itu memperoleh kekayaannya yang besar. Bagi orang-orang itu, apalagi yang menerima sumbangan langsung, tidak mau tahu lagi dari mana kekayaan si penyumbang didapatkan. Dari manapun datangnya harta yang disumbangkan, seorang penyumbang akan dipuji-puji sebagai seorang dermawan yang baik hati. Padahal, kalau orang mau menaruh perhatian dan menyelidiki, tentu dia akan merasa heran bukan main bagaimana seorang yang menjadi pembesar dapat mengumpulkan kekayaan yang demikian melimpah, padahal kalau melihat dari hasilnya sebagai pejabat, biar dia bekerja sampai 100 tahun sekalipun, hasil dari gajinya belum dapat menyamai jumlah 1/100 jumlah kekayaannya yang terkumpul bukan dari hasil kerjanya itu. Memang Poa Taijin seorang yang pandai sekali, bukan hanya pandai mengumpulkan kekayaan, akan tetapi juga pandai mengambil hati orang-orang sehingga dia memperoleh nama sebagai seorang pembesar yang baik dan berhati dermawan. Dia muncul di ruangan itu dengan wajah cerah, mulutnya tersenyum lebar dan pandang matanya berseri-seri. Dia disambut dengan sopan dan gembira oleh Kui Bengsin dan istrinya. Juga Chiu Haisun dan 2 orang istrinya bangkit berdiri memberi hormat karena biarpun dia tinggal di Lokyang, namun sebagai seorang ketua Piao Kiok yang terkenal, tokoh Xiao Lim itu tentu saja mengenal pembesar yang cukup terkenal di daerah provinsi Honan ini. Poa Taijin membalas penghormatan mereka sambil tertawa gembira dan dia pun memandang kepada Chiu Haisun, lalu berkata, "Ah, Chiu Piaosu juga telah hadir di sini. Kami mendengar bahwa barang-barang kami itu berhasil dirampas kembali berkat keluarga Chiu Piaosu di Lokyang, benarkah itu?" Dia melirik ke arah Tianxin dan Han Tiong, lalu disambungnya. "Kami mendengar dari Ji Qiangkun yang menerima dan menahan para perampok itu." Yang disebut Ji Qiangkun adalah pembesar penjaga keamanan yang telah menerima penyerahan para perampok oleh 4 orang muda itu. "Ah, sesungguhnya saya tidak berjasa, dan kedua anak saya pun hanya ikut saja, Taijin," kata Chiu Haisun merendah. Kui Bengsin tertawa. "Taijin, yang berjasa adalah 2 orang keponakan kami inilah." Dia menunjuk kepada Tianxin dan Han Tiong yang tadi telah memberi hormat dan kini telah duduk kembali. "Ketahuilah, Taijin, mereka ini adalah keponakan-keponakan saya yang gagah perkasa. Ini adalah Chia Han Tiong, putra dari saudara tiri saya yaitu pendekar lembah naga Chia Xin Liong. Dan seorang ini adalah muridnya, yaitu bernama Cheng Tianxin. Taijin tentu tidak tahu siapa dia ini. Dia adalah putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang namanya pernah menggemparkan dunia persilatan itu."
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baik Ciu Haisun maupun Han Tiong telah memberi isyarat kepada Beng Xin agar tidak memberitahukan hal itu, namun agaknya Piao Su gendut itu tidak sadar akan hal ini. Dia terlalu bersyukur, berterima kasih dan bergembira sehingga dia memperkenalkan dua orang muda yang dibanggakannya itu, lupa bahwa pembesar itu adalah orang luar, dan bahwa nama Cheng Han Ho bukanlah sembarangan nama yang boleh diumumkan begitu saja, mengingat keadaannya ketika masih hidupnya. Pangeran itu adalah seorang yang bukan hanya menggegerkan dunia Kang Ou, akan tetapi bahkan menggegerkan pemerintah dan kota raja, dan sebagai seorang pemberontak malah. Maka, amat tidaklah enak untuk memperkenalkan putra pangeran itu. Akan tetapi, Kui Beng Xin telah menceritakan hal itu, semua telah terjadi dan Tian Xin hanya duduk dengan tenang. Juga pembesar itu tidak memperlihatkan sikap lain, kecuali membelalakan kedua matanya memandang kepada dua orang muda itu dan berseru. Ah, siapa kira dua orang muda remaja ini telah memiliki kepandaian yang demikian hebatnya. Pesta itu berlangsung dengan gembira dan ketika Kui Beng Xin menyampaikan kembali barang-barang milik pembesar Shipoa itu, Poata izin mengucapkan terima kasih dan biarpun barang-barang itu belum dikirim ke tempat tujuan, yaitu Xinyang. Namun pembesar itu merasa girang bahwa tidak ada sedikit pun di antara barang itu yang hilang. Poata izin minta agar barang-barang itu besok dikembalikan ke gudangnya dan dia tidak lupa untuk memberi hadiah kepada Pouan Piao Kiok. Beberapa hari kemudian, Han Tiong dan Tian Xin berpamit dari keluarga Ciu untuk pulang ke utara. Ciu Haisun telah mempersiapkan surat balasan untuk Chia Sin Leong dan menyerahkan surat itu kepada Han Tiong yang segera menyimpannya dalam bungkusan pakaiannya. Mereka pun menerima pemberian kuda-kuda yang cukup baik dari keluarga Ciu dan mereka berdua diantar sampai ke tepi kota oleh Ciu Bun Hong dan Ciu Lian Hong. Hong Te dan Hong Moi, terima kasih atas semua kebaikan kalian. Selamat tinggal, cukup kalian mengantar sampai di sini saja. Kata Han Tiong setelah mereka tiba di batas kota. Hong Te, terima kasih dan selamat berpisah. Hong Moi, kuharap kita akan dapat saling bertemu kembali dalam waktu dekat. Kata Tian Xin sambil memandang wajah Dara itu dan suaranya terdengar mengandung nada bersedih oleh perpisahan yang amat memberatkan hatinya itu. Tiongko, Sinko, selamat jalan dan selamat berpisah. Kata kakak beradik itu dan ketika dua orang pemuda itu meloncat ke atas punggung kuda dan mulai menjalankan kuda mereka meninggalkan tempat itu, kakak beradik ini melambaikan tangannya sampai dua orang pemuda itu lenyap di sebuah tikungan. Pesta itu berlangsung dengan gembira dan ketika Kui Beng Xin menyampaikan kembali barang-barang milik pembesar Shipoa itu, Poata izin mengucapkan terima kasih dan biarpun barang-barang itu belum dikirim ke tempat tujuan, yaitu Xinyang, namun pembesar itu merasa girang bahwa tidak ada sedikit pun di antara barang itu yang hilang. Poata izin minta agar barang-barang itu besok dikembalikan ke gudangnya dan dia tidak lupa melihat adiknya masih melambaikan tangan seperti orang yang merasa sukar sekali untuk melepaskan mereka pergi. Bun Hong berkata sambil tersenyum. Tiongko tidak akan lama pergi, tentu akan segera ada kabar dari keluarga Chia. Lian Hong terkejut dan sadar bahwa dia masih melambaikan tangannya. Mukanya yang cantik itu berubah merah sekali dan dia lalu mencubit lengan kakaknya. Ih, siapa yang mengharap-harap kedatangannya? Bun Hong hanya tertawa akan tetapi dia tahu bahwa adiknya ini telah jatuh cinta kepada Han Tiong dan dia merasa setuju dan gembira sekali karena dia pun lebih suka kalau adiknya menjadi istri Han Tiong daripada kalau adiknya memilih Tian Xin. Memang harus diakuinya bahwa dalam hal ketampanan wajah dan daya tariknya sebagai seorang pria, Tian Xin lebih tampan dan lebih menarik. Akan tetapi, dia melihat betapa Tian Xin berwatak ganas dan bahkan kejam terhadap musuh, sedangkan Han Tiong memiliki watak yang amat mengagumkan hatinya, watak seorang pendekar budiman tulen. Maka dia yang diberi tugas oleh ayah bundanya untuk mengamat-amati sikap Lian Hong terhadap dua orang pemuda itu, melaporkan apa adanya dan Ciu Haisun lalu memberi surat kepada Chia Sin Leong bahwa keluarga mereka menyetujui kalau Lian Hong dijodohkan dengan Chia Han Tiong. Ketika mereka meninggalkan kota Lokyang, di sepanjang jalan Tian Xin tiada hentinya membicarakan tentang kebaikan keluarga itu, terutama sekali kebaikan Lian Hong. Antara lain dia berkata, Lian Moi sungguh seorang gadis yang amat hebat. Dia memiliki ilmu silat yang sudah cukup tinggi di antara gadis-gadis lainnya, dan dia pun gagah berani. Ingat saja ketika kita menyerbu gerombolan di hutan itu. Han Tiong hanya tersenyum, akan tetapi diam-diam hatinya merasa agak gelisah.
Harus diakuinya bahwa dia jatuh cinta kepada Lian Hong, dan dia melihat dengan jelas pula betapa adiknya ini pun mencinta mati-matian kepada darah itu. Melihat betapa kakaknya diam saja, Tianxin segera menoleh, memandangnya dan berkata, "Bagaimana pendapatmu, Tiongko?" Tianxin menatap tajam wajah kakaknya karena diam-diam dia pun mempunyai dugaan bahwa kakaknya ini kelihatan tertarik dan amat kagum kepada darah itu. "Maksudmu?" Han Tiong berbalik mengajukan pertanyaan karena sungguh pun dia sudah mengerti maksudnya, namun dia tidak dapat segera menjawab dan merasa gugup. Kau sedang melamunkan apa sih, Tiongko sehingga tidak mengerti apa yang kutanyakan? Aku tadi bicara tentang Hong Moi dan aku menanyakan pendapatmu tentang Hong Moi." "Apa? Hong Moi? Dia seorang gadis yang baik sekali, mengapa?" "Tidak apa-apa, Tiongko, hanya aku membayangkan betapa akan bahagianya seorang pria kelak yang dapat menjadi suaminya." Wajah Han Tiong menjadi merah karena ucapan itu dengan tepat menusuk hatinya. Tepat sekali seperti apa yang sering dia renungkan tentang diri Lian Hong. Engkau ini aneh-aneh saja, Sinte. Setiap orang suami dari wanita manapun juga tentu akan berbahagia sekali kalau dia menikah dengan wanita yang dicintanya dan juga yang mencintanya. Agaknya karena ada sesuatu yang menahan perasaan hati mereka di Lokyang, maka biarpun mereka melakukan perjalanan dengan kuda, namun perjalanan itu amatlah lambatnya. Mereka itu seperti dua orang pemuda yang sedang pesiar saja, menjalankan kuda mereka seenaknya, atau bahkan nampak seolah-olah mereka tidak rela meninggalkan Lokyang. Dan memang sejak tadi, bayangan Lian Hong seolah-olah melambaikan tangan dan seperti terdengar suara merdu darah itu memanggil mereka agar kembali ke Lokyang, atau agar tidak meninggalkannya. Seperti orang kehilangan sesuatu, dua orang pemuda itu tidak begitu bersemangat melakukan perjalanan dan hari mulai sore ketika mereka berhenti di sebuah dusun dan bermalam di sebuah rumah penginapan sederhana. Setelah makan sore yang sederhana pula di dusun itu, mereka beristirahat. Padahal, bukan tubuh mereka yang lelah, melainkan semangat mereka yang padam atau seperti tertinggal di dekat Lian Hong. Bahkan tak lama kemudian mereka pun nampaknya sudah tidur dan tidak terdengar bercakap-cakap lagi di dalam kamar mereka. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu belum tidur walaupun keduanya sudah memejamkan mata seperti orang pulas. Tianxin bangkit dengan hati-hati dan pemuda ini lalu mengulurkan tangannya ke arah bungkusan pakaian mereka yang diletakkan di atas meja. Dengan hati-hati pula dikeluarkan surat titipan dari Chiu Haisun kepada Han Tiong ketika mereka berangkat tadi, dan dengan jantung berdebar dibukanya sampul surat dan dikeluarkannya sehelai surat itu dan dibacanya di bawah sinar lilin yang tidak begitu terang itu. Kedua tangan yang memegang surat itu gemetar dan wajah Tianxin menjadi pucat ketika dia membaca isi surat. Diulanginya lagi dan tetap isi surat itu antara lain bahwa keluarga Chiu menyetujui diikatnya perjodohan antara Lian Hong dan Han Tiong. Tianxin memejamkan kedua matanya dan merasa seolah-olah semua isi kamar terputar-putar. Dia berusaha menenangkan hatinya, akan tetapi makin lama hatinya menjadi semakin panas dan tidak enak. Dimasukkannya lagi surat itu ke dalam sampulnya dan disimpannya kembali ke dalam buntalan pakaian, kemudian dia melirik ke arah Han Tiong yang masih tidur nyenyak. Lalu dengan sikap aneh, dengan sepasang mata yang kadang-kadang bersinar-sinar kadang-kadang meredup, dia turun dari atas pembaringan, membuka daun pintu dan keluar dari kamar itu. Han Tiong tahu akan semua perbuatan Tianxin itu. Di dalam hatinya, dia terkejut dan merasa tidak senang sekali menyaksikan kelancangan adiknya yang berani membuka surat dari Chiu Haisun untuk ayahnya. Akan tetapi karena merasa heran dengan kelakuan adiknya ini, juga karena dia tidak tega untuk membikin malu adiknya dengan menegurnya pada saat itu juga, maka Han Tiong pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidur nyenyak. Ketika dia melihat Tianxin mengembalikan surat lalu keluar dari kamar, dia mengira bahwa Tianxin agaknya tidak dapat tidur dan hanya ingin mencari hawa sejuk di luar. Dan dia pun tidak akan menegurnya tentang surat itu, karena dianggapnya bahwa Tianxin tentu hanya ingin tahu saja dan tidak bermaksud buruk, buktinya surat itu dikembalikannya tanpa diganggu. Maka tidurlah Han Tiong, tidak menyangka sama sekali apa yang telah terjadi di luar. Tianxin sama sekali bukan seperti yang disangkanya berjalan-jalan di luar. Pemuda itu setelah tiba di luar rumah penginapan, lalu mengerahkan seluruh kepandaiannya dan ginkangnya, lalu secepatnya kembali ke kota Lokyang.
Perjalanan yang dilakukannya ini jauh lebih cepat daripada ketika mereka berdua meninggalkan kota Lokyang yang berkuda siang tadi karena Tianxin menggunakan ilmu berlari cepat. Dia tidak mau menunggang kuda karena tidak ingin kakaknya mengetahui bahwa dia pergi ke Lokyang. Dia harus pergi ke sana, harus menemui Lian Hong. Tekad inilah yang membuat dia lari secepat angin menuju ke kota itu. Rumah keluarga Ciu sepi sekali malam itu. Agaknya semua orang telah tidur. Akan tetapi benarkah itu? Kiranya tidak semua penghuninya telah pulas. Lian Hong belum tidur dan darah ini masih duduk di atas pembaringannya. Sejak ia merebahkan diri tadi, hatinya terasa gelisah saja dan ia tidak dapat tidur. Bayangan dua orang pemuda yang siang tadi pergi, selalu terbayang olehnya. Dia tidak tahu bahwa ada bayangan berkelebat dengan kecepatan luar biasa di atas genteng rumahnya. Bayangan itu adalah Tianxin yang sudah mengenal benar di mana letak kamar Lian Hong dan kesitulah dia menuju. Setelah mengintai dari atas genteng dan melihat bayangan Lian Hong di dalam kesuraman cahaya lilin kecil itu masih duduk di atas pembaringan, Tianxin menjadi girang sekali. Gadis itu belum tidur. Maka dia pun lalu meloncat turun dengan hati-hati sekali dari atas genteng, menghampiri jendela kamar itu dan mengetuknya dengan lirih 3 kali. Hening sejenak, lalu terdengar suara Lian Hong. Siapa? Pest, aku, Hong Moi, aku Tianxin. Hah? Sinko? Ada apa, mengapa? Hong Moi, keluarlah, kita bicara di luar. Aku ingin bicara denganmu, penting sekali. Bisik pula Tianxin. Daun pintu kamar itu pun dibuka dari dalam dan keluarlah Lian Hong. Dia terpesona memandang darah itu yang nampak lebih cantik daripada biasanya. Lian Hong telah mengenakan pakaian ringkas dan ditutupnya dengan mantel merah. Rambutnya agak kusut karena tadi sudah rebah untuk tidur. Sepasang matanya terbelalak penuh keheranan memandang wajah pemuda itu. Sinko, kau di sini? Apa yang terjadi dan? Pest, mari kita bicara di taman, Hong Moi. Jangan sampai mengagetkan keluargamu. Tianxin mendahului gadis itu berjalan keluar dari situ, menuju ke taman yang letaknya di samping kanan rumah. Dengan ragu-ragu dan heran akan tetapi tanpa bertanya atau membantah lagi, Lian Hong mengikutinya. Ia tentu saja tidak menaruh curiga apa-apa terhadap pemuda yang telah dipercayakan sepenuh hatinya itu. Duduklah, Hong Moi, aku mau bicara. Kata Tianxin dan melihat sikap pemuda itu begitu sungguh-sungguh, Lian Hong menjadi makin terheran-heran, akan tetapi dia pun lalu duduk di atas bangku batu, berhadapan dengan pemuda itu, dipisahkan oleh meja batu yang bundar. Sinko, ada apakah? Mengapa engkau berada di sini? Bukankah kalian telah berangkat tadi? Dan di mana Tiongko? Hong Moi, aku minta dengan sangat agar engkau suka bersikap jujur dan berterus terang kepadaku, karena hal ini sama saja dengan urusan mati hidup bagiku. Apa artinya ini, Sinko? Apa yang kau maksudkan dengan ucapanmu itu? Aku sungguh tidak mengerti. Hong Moi, bahwa aku cinta padamu. Lian Hong memandang bayangan pemuda itu dengan mata terbelalak. Tempat itu hanya diterangi oleh bintang-bintang di langit sehingga biarpun mereka duduk berhadapan, hanya terhalang sebuah meja batu, namun mereka hanya dapat melihat bayangan masing-masing. Lian Hong bukan terkejut mendengar pernyataan cinta dari pemuda itu, karena memang sudah dapat menduganya, karena sinar mata, juga suara pemuda itu jelas membayangkan perasaan hatinya. Ia hanya terheran-heran mendengar betapa Tianxin yang sudah meninggalkan kota Lokyang itu, kini datang pada malam hari untuk menyatakan cintanya. Melihat darah itu hanya diam saja dan agaknya memandang kepadanya dengan penuh keheranan, Tianxin yang sudah dapat melampaui garis yang menggelisahkan hatinya, yaitu pengakuan cinta tadi, kini melanjutkan, suaranya lebih tenang. Hong Moi, lebih baik aku bicara terus terang, dan kuharap engkau juga suka bersikap jujur. Hong Moi, sejak aku bertemu denganmu, aku telah jatuh cinta padamu. Engkau tentu merasakan pula hal ini dan kalau aku tidak salah sangka, melihat sikapmu kepadaku, kalau belum boleh dikatakan mencinta. Hong Moi, benarkah ucapanku ini bahwa engkau pun mencintaku? Setelah didesak-desak, akhirnya Lian Hong yang sejak tadi belum dapat menghilangkan rasa terkejut dan herannya, kini menarik napas panjang. Ia merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang begitu tiba-tiba datangnya, apalagi pertanyaan tentang cinta. Sinko, bagaimana aku harus menjawabmu?
Engkau adalah putra angkat dan juga murid paman Chia Sin Liong, dan engkau bersama Tiongko sudah begitu baik kepada kami, bahkan kalian telah memperlihatkan kegagahan dengan merampas kembali barang-barang yang dirampok gerombolan itu. Tentu saja aku merasa kagum dan suka padamu. Dan engkau bersedia untuk menjadi istriku, Hong Moi? Ai! Lian Hong setengah menjerit karena sungguh tidak mengira akan menerima pertanyaan semacam itu. Jawablah sejujurnya, ku minta kepadamu, berterus teranglah. Ah, Sinko, bagaimana aku harus menjawab pertanyaan seperti itu? Soal perjodohan, itu adalah urusan orang tuaku, soal jodoh adalah urusan mereka, mana mungkin aku dapat menjawab sendiri? Hong Moi, mari kita bicara secara terbuka saja, karena jawaban-jawabanmu yang berterus terang amat penting bagiku. Dengarlah. Aku sudah tahu bahwa ayahmu telah menitipkan surat kepada Tiongko. Nah, sekarang katakanlah terus terang, apakah engkau mencinta Tiongko? Jawablah Hong Moi, apakah engkau lebih mencinta Tiongko daripada aku? Karena aku mempunyai keyakinan bahwa engkau cinta kepadaku, maka berita tentang ikatan jodoh antara engkau dan Tiongko itu sungguh mengejutkan hatiku. Aku harus mengetahui isi hatimu, Hong Moi. Siapakah yang kau pilih antara kami? Siapakah yang lebih kau cinta? Lian Hong menundukkan mukanya. Ia tentu saja sudah diberitahu oleh kakaknya, Bun Hong, tentang ikatan jodoh itu dan memang ia sudah ditanya oleh kakaknya tentang itu dan ia sudah mengambil keputusan dan berterus terang kepada kakaknya bahwa ia memilih Han Tiong. Berdasarkan pilihannya itulah ayahnya mengirim surat kepada pendekar Lembah Naga. Sinko, bagaimana harus kukatakan? Aku suka kepada kalian berdua, kagum dan juga bangga. Kalian adalah dua orang pemuda yang hebat. Tapi, kalau engkau dihadapkan pada pilihan ini, siapakah yang lebih kau beratkan, Hong Moi? Aku ataukah Tiongko? Jawablah, agar hatiku tidak merasa penasaran lagi, Hong Moi. Tianxin mendesak. Lian Hong menarik napas panjang. Memang sesungguhnya ia merasa bingung dan amat sukar untuk mengakui hal itu di depan yang bersangkutan. Di depan kakaknya, ia dapat mengaku terus terang dengan rasa canggung sedikit saja, akan tetapi bagaimana mungkin ia dapat mengaku terus terang di depan orang yang bersangkutan? Apalagi karena ia tahu bahwa pengakuannya tentu akan menyakitkan perasaan hati Tianxin karena ia memilih Han Tiong. Akan tetapi ia teringat bahwa Tianxin, seperti juga Han Tiong, adalah seorang pemuda yang gagah perkasa lahir batin, maka tentu akan dapat menerima segala kenyataan, betapa pahit sekalipun. Dan terhadap seorang pendekar seperti Tianxin, tidak baiklah kalau tidak berterus terang. Maka darah ini lalu menarik napas panjang, mengambil keputusan tetap dan terdengarlah jawabannya yang didengarkan oleh Tianxin dengan penuh perhatian. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.